Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membuat game yang sudah jadi, yaitu game Mario Sprite and Mouse Squid. Kenalkan dari kelompok kita yaitu Muhammad Isa Qodri, Suhatrino Fitramon, Anik Nurhidayati. Nah, sebelumnya di sini saya akan menggunakan App Inventor sebagai software-nya. Pertama, kita buka dulu. Kita buka tab baru. Kita klik di browser App Inventor. Kemudian kita pilih App Inventor 2. Nah, masih loading. Kita continue. Nah, ini adalah game yang sudah saya buat. Ini merupakan tampilan pertama, splash screen. Di sini ada about tentang learn, belajar, layer 1, menunya, ada tampilan menu, ada screen 1 atau splash screen. Nah, yang pertama kita buat adalah splash screen. Ini sudah saya buat. Ini merupakan label 1. Digunakan untuk membuat nama. Dan ini adalah teksnya. Game Mario Sprite and Mouse Squid. Untuk clocknya biasanya ada di sensor. Nah, ini clocknya dipindah di sini biasanya. Terus nanti akan muncul seperti ini, clock 1. Label juga begitu. Kita drag ke dalam layarnya. Nanti akan muncul label 1. Kemudian bisa di rename, bisa. Kita rename label judul game. Kemudian kita oke. Nah, sebelumnya kita masuk ke bloknya dulu. Kita buat script atau logika. Ketika tombol 1 ketika tombol 1 ini, ketika tombol 1 kita geser ke sini, nah nanti akan kayak gini. Kemudian kita set clock timer enable to false. Ada di clock 1 juga. Ini set clock timer enable 1. Nah, kita drag masuk ke dalam sini. Terus ditaruh di sini. Di situ kita klik false, drag ke dalam sini. Setelah itu control open another screen name. Kita masukkan sini. Nah, terus menu
Kenapa menu? Karena ketika clock 1 timer diklik, maka dia akan mengset timernya menjadi false. Setelah itu dia akan membuka screen lagi yang kedua, yaitu kita menuju ke menu. Nah, ini kita hapus saja. Nah, sekarang kita kembali ke designer. Nah, setelah itu kita akan menuju ke menu. Nah, di dalam menu ini ada 3 tombol, yaitu tombol button, tombol layer, tombol quit. Untuk membuatnya ini, pertama kita buat garis horizontal arrangement 1, biasanya ada di layout. Nah, ini kemudian di drag di dalamnya. Setelah itu kita kembali ke user interface, kemudian masukkan button ke dalam horizontal arrangement 1. Kita masukkan ke sini. Setelah dimasukkan, buttonnya itu akan dikasih image. Cara menambahkan image-nya di sini image, kita upload, pilih gambar yang akan dibuat. Ini adalah gambarnya. Buat kita open, kita masukkan. Oke. Sama, nanti akan seperti ini. Yang kedua pun sama, kita membuat garis layout horizontal dulu. Yang kedua, di drag lagi ke dalam layer. Setelah itu jangan lupa height-nya diatur otomatis dan width-nya diatur fill parent. Setelah membuat garis horizontal arrangement 2, kemudian kita masukkan button layernya. Kita masuk ke user interface, kemudian kita drag buttonnya ke dalam horizontal arrangement dan kita rubah namanya, atau kita kosongin saja di teksnya. Setelah itu masukkan gambar image-nya, kita upload. Nah, ini ya, kemudian oke. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah kita harus membuat garis horizontal arrangement yang ketiga dengan cara layout. Kita mengedragnya ke dalam layer. Setelah habis di-drag, kemudian kita masukkan buttonnya dengan cara klik user interface, drag button ke dalam layer horizontal arrangement 3. Setelah itu teksnya kita hilangin dan kita masukkan gambar width-nya.
kita upload file lagi, kemudian oke. Nah, akan seperti ini. Ini adalah tampilan menu. Ada 3, ada about, layout, sama quit. Setelah itu kita masuk ke blocks. Nah, ketika button 1 diklik, maka dia akan membuka screen menu ke about. Setelah itu, ketika tombol 2 diklik, maka dia akan membuka screen name layout. Dan yang ketiga, ketika tombol button 3 diklik, maka dia akan menutup aplikasi. Sebelumnya, button 1 itu kita klik button, kemudian ada when button klik, itu di-drag ke dalam blok. Yang kedua, open another screen name, ada di control. Kita klik control, habis itu buka open another screen name, kita drag ke dalam blok seperti ini. Nah, untuk about-nya kita pilih text, kemudian kita cari ini, kemudian kita tulis about seperti ini. Ini kita hapus saja. Yang button yang kedua juga sama, kita klik button yang kedua, kemudian when button 2 klik, kita drag, kita masukkan ini. Kemudian yang kedua ada when button 2 klik do. Kita drag, kita masukkan ke dalam blok. Kemudian kita cari open another screen name. Ada di control. Kita masuk ke control, kita cari, nah ini sudah ketemu, kemudian kita drag ke dalam blok. Setelah itu kita akan mencari teks. Nah, ini adalah teksnya. Kita bisa menuliskannya di sini. Kemudian kita hapus saja ini. Yang ketiga adalah tombol button 3. Ada di sini. When button 3 klik do. Ketika tombol button 3 diklik, maka kita drag hapus saja. Kita drag dalam blok. Setelah itu selanjutnya kita cari close application yang ada di menu control. Ada di, kita cari nah ini ada close application. Nah, kita taruh ke dalam bloknya. Nah, setelah semuanya button sudah ada scriptnya, kemudian kita masuk ke designer. Nah, ini merupakan menunya. Untuk backgroundnya saya menggunakan background warna orange. Nah, ada di sebelah sini. Dan garis-garis horizontalnya saya jadikan center. Alignment horizontalnya kita pilih center biar tengah. Dan ini untuk title judulnya. Menu ada di title sebelah sini judul. Selanjutnya setelah kita ke menu, sekarang kita akan
ke menu about tentang. Nah, di sini kita tentang about itu tentang deskripsi gamenya ini tentang apa. Terus di sini juga ada kredit. Siapa yang membuat storyboard, desain storyboardnya, program. Buat di sini menjelaskan tentang aplikasi ini adalah aplikasi permainan dua level. Aplikasi ini adalah aplikasi ini adalah aplikasi permainan yang terdapat dua level di dalamnya. Yang terdapat dua level di dalamnya. Nah, kita membuat ini menggunakan label. Label ada di user interface. Nah, ini adalah label, kita drag, kita masukkan ke dalam sini. Setelah itu, kita akan menuju teks untuk menuliskan apa judul tentang deskripsi game ini. Nah, di sini saya menuliskan aplikasi ini adalah aplikasi permainan. Terus label yang kedua sama, kita masukkan dahulu labelnya atau kita drag ke dalam layar ini. Kemudian kita beri nama teksnya yang terdapat dua level di dalamnya. Setelah itu kita akan membuat label yang ketiga. Caranya sama, klik label, kemudian kita drag masukkan ke dalam layar, kemudian kita ganti teksnya. Permainan ini bertujuan sebagai hiburan. Setelah itu kita akan membuat label kredit. Sebelumnya kita kasih garis dulu horizontal biar agar lebih rapi. Nah, biasanya garis horizontal itu ada di layout, kemudian ada di atas sendiri. Kita klik, kemudian kita drag, kita masukkan ke dalam layar ini. Setelah di drag, kemudian kita masuk ke label lagi untuk membuat
tulisannya. Kita drag, biasanya kita masukkan ke dalam horizontal sini. Setelah itu kita lepas, terus teksnya kita ganti kredit. Nah, di sini saya menggunakan ukuran font size-nya 18 dan text alignment kita pilih center, kemudian text color-nya warna kuning. Untuk membuat theme storyboard-nya juga sama, menggunakan label sampai desain programnya menggunakan label juga. Nah, di sini theme storyboard-nya ada Muhammad Isa Qadri, Nik Hidayati, Suhatrina Fitramon. Desain storyboard-nya Muhammad Isa Qadri, programnya Muhammad Isa Qadri, Nik Hidayati. Desain program Nik Hidayati, Muhammad Isa Qadri. Nah, ini merupakan menu about. Selanjutnya kita akan kembali ke menu selanjutnya, layout atau yang inti. Nah, di sini saya sudah menggunakan atau sudah membuat gamenya. Nah, di sini ada gambar Mario image sprite, terus ada koin juga Mario image sprite, ada tombol next, ada tombol start, tombol pause, button left, button right, ada skornya. Nah, cara memainkan game Mario Sprite ini, setiap koin yang mengenai kepalanya ini, maka poinnya akan bertambah. Jika tidak, maka poinnya tidak akan bertambah atau tetap 0. Nah, terlebih dahulu kita akan membuat button start, button pause, button left, click, label the book. Nah, pertama kita masuk ke layout, kita klik horizontal, kemudian kita drag masukkan ke dalam layer ini. Setelah itu kita kembali ke user interface, kemudian kita pilih button, kemudian kita drag ke dalam sini. Setelah itu kita pilih lagi button sampai 4 kali buttonnya, kemudian masukkan ke dalam horizontal arrangement 3 ini. Kemudian yang ketiga kita masukkan lagi buttonnya, kita drag, kita masukkan ke dalam horizontal arrangement 3 ini. Yang keempat kita masukkan lagi atau kita drag lagi button rag-nya ke dalam horizontal arrangement 3. Nah, mengapa ada tombol seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini? Nah, kita masukkan dulu gambar button start-nya dengan cara kita image, kita pilih start. Start ini merupakan image dari tombol start, kemudian kita OK. Yang kedua, kita masukkan tombol image pause. Nah, kita masukkan. Setelah itu kita masukkan lagi tombol image light, kemudian kita masukkan lagi image tombol light, kita OK. Kan seperti ini.
Nah, untuk horizontalnya, head-nya biasanya automatic sama width-nya fill parent. Dan alignment horizontalnya biasanya center. Setelah kita membuat layout horizontal alignment yang pertama, selanjutnya kita akan membuat horizontal alignment 2, yaitu yang di dalamnya ada skornya. Kita masuk ke layout, kemudian kita masuk ke horizontal alignment, kita drag, kita masukkan ke dalam layar ini. Setelah itu kita pilih user interface, kemudian kita klik button, kita drag, kita masukkan ke dalam horizontal alignment 2 di dalam sini. Setelah itu kita membuat label lagi. Oh maaf, salah, kita bukan membuat button tapi kita membuat labelnya dengan cara ada di user interface, kemudian kita pilih label, kita drag, kita masukkan ke dalam horizontal alignment 2 dari sini. Setelah itu kita akan membuat label lagi. Untuk yang kedua kita taruh atau kita drag. Nah, ini adalah label yang kedua. Kita rename menjadi label 0, dan label yang pertama tadi kita rename menjadi label score. Cara rename-nya biasanya ini diklik, terus ini ada tulisan rename, nah kita kasih nama, kemudian kita oke, seperti itu. Saya menggunakan prosesnya cuma 14. Setelah itu kita akan masuk ke kanvas. Nah, ini adalah kanvas. Biasanya ada di sensor, ada di connectivity, ada di drawing. Nah, ada di drawing and animation. Biasanya kanvas itu letaknya ada di drawing and animation. Kemudian kita klik, kemudian kita drag ke dalam layar. Setelah kita drag, kemudian kita pilih image spread. Kita masukkan lagi ke dalam layar kanvas 1. Kita akan membuat 2 image spread. Nah, kita menambah lagi. Kita klik, kemudian kita drag, kita masukkan ke dalam kanvas 1. Setelah sudah di drag semuanya, kemudian kita rename. Nama image spread-nya kita kasih lagi, kita tulis lagi coin image spread, kemudian kita oke. Yang kedua adalah gambar Mario. Kita rename, kita kasih nama Mario image spread, kemudian kita oke. Setelah itu, setelah udah membuat kanvasnya, gambar koin, gambar Mario-nya. Cara memasukkan gambar koinnya sama. Kita pilih picture, kemudian di sini ada koin, kemudian kita oke. Karena sudah diupload tadi. Yang Mario juga sama. Kita pilih picture, kemudian kita pilih Mario 1, kemudian oke. Nah, tadi sudah diupload. Tinggal diupload ulang lagi. Selanjutnya itu setelah membuat kanvas 1, coin image spread sama Mario image spread 1, kemudian kita akan ke clock jam yang ada di sensor. Nah, kita klik, kemudian kita masukkan, kita drag ke dalam kanvas sampai 3 kali, kita klik lagi dan kita drag, kita masukkan,
kemudian kita membuatnya lagi sampai 3 kali. Kita klik, kemudian kita drag, kita masukkan ke dalam kanvasnya. Setelah itu kita rename yang untuk clock ketiga. Kemudian kita kasih nama baru koin clock 3, kemudian OK. Setelah itu kita ke media untuk memberikan suara soundnya. Nah, ini soundnya. Kita drag, kemudian masukkan ke dalam layar, kemudian kita lepas. Sampai 2 kali, kemudian kita klik, kemudian kita masukkan lagi. Soundnya kita drag, setelah itu kita lepas. Nah, setelah itu kita membuat tombol next. Next ini adalah menuju ke level yang kedua. Button next itu digunakan untuk menuju ke menu selanjutnya. Caranya ada di user interface, kemudian kita pilih button, kemudian kita drag, kita masukkan ke dalam layar. Setelah itu kita ganti teksnya menjadi next. Dan di sini ada label, dan ini tidak digunakan untuk apa-apa. Setelah semuanya button-button, label, kanvas, koin, Mario, horizontal, jam, sound semuanya sudah terbuat. Sekarang kita akan ke menu blok untuk membuat scriptnya. Nah, ini scriptnya. Pertama, kita ke tombol layout. Nah, ketika tombol layout di layout initializes, ketika tombol learning dibuka, maka dia akan men-set gambar Mario script 1, kemudian Y ke kanvas tingginya, kemudian ke Mario 1 lagi tingginya. Setelah itu dia akan men-set koin Y, kemudian koinnya 0, kemudian koinnya lebar. Setelah itu dia akan men-set clock-nya menjadi false, clock satunya juga akan false. Setelah itu dia akan men-set gambar fitur Mario. When layer initialization terletak di menu layer. Nah, di sini. Kemudian kita drag, kemudian kita masukkan ke dalam blok. Nah, ini. Setelah itu kita masuk ke gambar Mario image spread. Kita cari set Mario image spread Y. Y ini merupakan sumbu. Nah, ini kemudian kita drag, kita masukkan ke dalam sini. Setelah itu kita akan membuat tombol listnya. Di sini kita mencari tombol list yang ada pengurangannya. Nah, ternyata nggak ada di tombol list, tapi ada di tombol match. Nah, ini. Kemudian kita drag, kita masukkan ke dalam sini. Setelah itu kita cari kanvas height-nya.
Biasanya ada di ini, menu kanvas. Kanvas. Kemudian kita drag. Nah, kita masukkan ke sini. Setelah itu kita ke Mario Image Sprite. Kemudian kita cari yang height. Height. Nah, ini kita drag, kita masukkan ke dalam sini. Setelah itu kita akan men-set koin image sprite-nya sama Y, karena di sini Y, jadi di sini juga harus Y. Ada di koin image sprite. Kita cari koin image sprite Y. Nah, set koin image sprite Y. Nah, ini. Dan kita drag, kita masukkan ke dalam sini. Kemudian kita akan membuat height-nya gunakan plus. Ini kita drag, kemudian kita masukkan ke dalam sini. Kita menggunakan, kita cari match-nya 0. Kemudian kita drag, kita masukkan ke dalam match yang ini lagi. Di dalamnya match ini kita taruh sini. Kemudian kita mencari koin image sprite-nya. Ada di koin image sprite. Koin image sprite with. Nah, ini. Kemudian kita klik, kita drag, kita masukkan ke dalam sini. Setelah itu kita akan men-set jamnya menjadi false. Jadi kita cari clock 2, kita klik, kemudian kita cari set clock 2. Set clock 2 timer enabled. Nah, ini. Kemudian kita klik, kita drag, kita masukkan ke dalam sini. Setelah itu kita cari tombol false. Kita klik, kemudian kita masukkan ke dalam sini. Setelah itu kita cari set clock yang pertama atau yang ke-1. Kita klik, kemudian kita cari. Nah, set clock timer enabled 2. Kemudian kita drag, kita taruh di dalamnya sini. Setelah itu kita cari false, biasanya ada di logic. Kemudian kita klik, kita taruh di dalam sini. Setelah itu kita akan men-set gambar Mario-nya. Kita akan menuju ke Mario Image Sprite. Kita cari set Mario Image Sprite picture. Set Mario picture. Nah, ini set Mario Image Sprite picture. Kita masukkan ke dalam sini. Setelah itu kita tulis teksnya. Teksnya kita masukkan ke dalam sini. Kemudian kita edit. Tadi nama gambarnya apa? Ya, Mario.png. Kita tulis. Kemudian jangan lupa dotnya ditulis seperti dalam. Setelah itu kita akan men-set lagi set coin image sprite height. Ini adalah untuk tingginya.
Biasanya ada di coin image spread, kita cari tingginya. Set coin image spread height, kita drag, kita masukkan ke dalam sini. Setelah itu kita akan ke menu match, kita pilih cari yang X. Nah, ini kita cari yang X. Kemudian kita klik, kita masukkan ke sini. Setelah itu kita cari canvas height, tinggi canvasnya. Jadi canvas height, kemudian kita drag, kita taruh di dalam sini. Setelah itu kita kasih match-nya, kita tulis 0, kemudian kita ganti 0,1. Ini untuk tinggi koinnya ketika kemudian kita akan men-set coin image spread width-nya. Yang tadi kan tingginya, sekarang kita men-set coin lebarnya. Ada di coin image spread width. Nah, ada di sini. Kita klik, kemudian kita drag, kita masukkan ke sini. Setelah itu kita cari tombol matematika, kita pilih yang X. Kemudian kita drag, kita masukkan ke dalam sini lagi. Kita cari canvas wedge, ada di canvas. Kemudian ada di wedge. Nah, dan kita masukkan di dalam sini. Di sini ukur lebar kanvasnya, dan kita cari matematika untuk menaruh ukurannya. Ada di sebelah sini. Kita drag, kita taruh sini, kemudian kita tulis sendiri. Setelah itu kita akan men-set coin spread-nya yang X. Ini Y dan sekarang yang X. Kita cari set coin image spread X. Kemudian kita pilih match untuk mencari random integer from. Setelah itu kita drag, kita masukkan, kita taruh ke dalam sini. Setelah itu kita akan menggantinya dengan matematika, kemudian kita klik di sini, kita taruh di sini, kemudian OK. Setelah itu kita mencari gambar Mario image spread dengan lebarnya. Biasanya ada di Mario image spread, cari Mario image spread width. Nah, di sini Mario. Kemudian kita masukkan ke dalam sini. Untuk yang kanvas juga sama, ada di menu kanvas, kemudian dicari kanvas width-nya. Nah, ini kemudian kita drag, kita taruh ke dalam sini. Ini untuk lebar-lebarnya, Mario spread width-nya, kanvas lebarnya, dan Mario lebarnya lagi ada di Mario spread 1, kemudian dicari Mario image spread 1 lebarnya. Nah, ini. Setelah itu kita akan ke tombol
Setelah itu kita akan membuat nama globalnya di variabel. Kita klik initialize global, name to, kita drag, kita masukkan ke sini. Kemudian name-nya kita ganti menjadi animation frame. Untuk ininya kita tambahin logika matematika 0. Yang kedua, kita akan membuat variabel atau variabel globalnya speed. Sama caranya, kita klik variabel, kemudian kita taruh lagi di kedua, setelah itu kita ganti speed name atau kita rename menjadi speed. Nah, kemudian kita akan menambahkan ukurannya dengan 10. Maka 10 nanti dia akan speednya akan mencapai 10. Kemudian yang ketiga, kita akan membuat variabel global point. Caranya sama juga, kita klik variabel, kemudian kita rename namanya ini menjadi point, kemudian kita tambahin matematikanya 0 atau global point-nya 0. Setelah membuat variabel globalnya, kita akan menentukan timernya atau clocknya. Nah, ketika clock 2 timer melakukan, dia akan memanggil tombol while live. Ini biasanya ada di button when clock 2 timer. Ini ada di clock 2, kita cari. Nah, ini ada when clock timer 2. Ini adalah ketika jam diklik, dia akan melakukan, tadi akan memanggil variabel while live. Untuk yang when clock timer 1 juga sama. Ketika when clock 1 timer melakukan, maka dia akan memanggil while right atau tombol ke kanan. Nah, ada di sini when clock-nya ini, dan kalau while right-nya ini biasanya ada, kita membuat dulu di prosedurnya, kita buat variabel dulu. Nah, kita itu prosedur do, kita ganti namanya menjadi while live. Sama untuk yang while right juga kita ganti menjadi while right. Nah, setelah itu dia akan muncul seperti ini, call while live dan call while right. Setelah itu kita klik, kemudian kita drag, kita masukkan ke dalam when clock 2 timer do. Kita taruh di sini. Untuk yang call while right juga sama caranya. Kita klik di prosedur, kemudian kita klik, kita taruh, kita masukkan ke dalamnya. Nah, setelah ini diklik semuanya, kita akan membuat button right-nya. Ketika button right touchdown, maka dia akan mengeset jam 1 menjadi benar dan jam yang kedua jadi salah. When button right touchdown ada di button
right, kemudian ada di ini touch down, kita klik, kita drag, kita masukkan ke sini. Setelah itu kita akan mengset jam pertama. Kita cari enabled. Nah ini set clock 1 timer enabled tuh, dan tuh-nya ini adalah true, benar. Ketika tombol right touch down, maka dia akan mengset tombol 1 menjadi benar dan tombol kedua menjadi salah. Nah, kemudian kita akan lanjut ke when button right touch up. Kemudian dia akan melakukan dan mengeset jam 1, dia akan menjadi salah. When button right touch up ada di tombol button right, ada di sini. Kita cari, kita scroll ke atas. Nah ini touch up, kemudian kita drag, kita masukkan ke dalam sini, kemudian kita cari set clock 1 timer enable to false, ada di sebelah atau di clock 1, ada di bawah. Set clock timer enabled, kemudian kita false, tidak di logic. Kita klik, kita drag, kita masukkan ke sini lagi. Setelah tombol button right, touch up dan touch down-nya sudah dibuat, kita akan ke button left-nya. When button left touch down, ketika button left touch down, maka dia akan men-set clock 1 timer enable to false dan set clock 2 timer enable to true. Dan ini adalah kebalikan dari button right. Ketika dia jam set clock 1-nya timer enable untuk yang di button right touch down-nya false, tapi kalau yang di when button right touch down-nya yang set clock 1 timer enable, dia akan true. Begitupun sama yang set kedua, set clock timer enable to true, dia akan menjadi benar. Kalau yang di when button right touch down, set clock 2 timer enable to false. Ini adalah kebalikannya. Dan tombol when button left touch down ada di button left, kemudian ada di ini touch down, kita klik, kemudian kita masukkan ke sini. Setelah itu kita akan mencari set clock 1 slot 1 timer enabled kemudian kita mencari set clock timer enable to true, ada di ini, kemudian itu kita drag, kita masukkan ke sini dan kita cari logika.
nya true, benar. Ini kita klik, kita masukkan ke sini. Setelah itu kita akan masuk ke when button left touch up. Maka dia akan men-set tombol. Maka dia akan men-set clock 2 timer enable to false. Kebalikan dari when button right touch up. Sama. Dia ada di tombol button left. Nah, ini ada touch up. Kita klik, kita drag, kita masukkan ke sini. Setelah itu kita akan mencari set atau sound kedua. Nah, bukan sound tapi clock. Clock kedua kita cari set clock kedua timer enable to false. Kita klik, kita masukkan ke sini, kemudian logikanya kita klik false. Setelah membuat tombol button left touch down dan button left touch up, kemudian kita akan ke button start. Nah, button start ini, ketika button start klik, diangkat, set koin clock 3 timernya akan benar. Kemudian ketika tombol start di touchdown, maka dia akan men-set tombol atau set clock 1 timer enable benar, set clock 2 timer enable juga benar, set coin clock 3 juga timer enable benar. Kemudian set Mario Sprite 1 begitu to Mario.png. Ini adalah untuk memunculkan gambarnya. Set coin sprite Y2, ini adalah untuk koin Y-nya, kan koinnya 1 untuk lebarnya, dan variabel speed-nya ukurannya juga 1. Dia kemudian akan memanggil sound menjadi resume, memanggil sound 2 juga resume. Nah, ini ada di button start. Kita cari touchdown ini, kita klik, kita drag, kita masukkan sini. Setelah itu kita akan mencari set clock 1 timer enable. Tuh, udah di set tadi clock 1. Nah, ini kita klik, kita drag, kita masukkan sini. Setelah itu logiknya kita true. Kita klik, kita drag, kita masukkan sini juga. Ini juga sama caranya, ada di clock 1, clock 2, clock 3, dan set Mario Image Sprite ini ada di Mario Sprite. Kita tinggal nyari picture. Setelah itu kita set coin image Sprite-nya Y juga ada di coin sini. Kemudian picture to coin set coin image Sprite Y. Set coin image Sprite Y2. Setelah itu kita akan membuat tombol pause-nya, Sprite-nya when button pause diklik. Ketika button pause diklik, maka dia akan men-set clock 1 timer enable to false, set clock 2 timer enable to false, set coin clock
3 timer enable to false. Kemudian variabelnya akan memanggil 0, call-sound-nya menjadi false, dan call-sound 2-nya menjadi false juga. Nah, caranya juga sama. When button pause click ada di tombol button pause. Setelah itu set clock 1 timer enable ada di dalam sound clock timer enable ada di sini juga. Untuk false-nya ada di logic. Untuk set global speed-nya ada di variabel. Nah, kita klik, kita drag, kita masukkan. Nah, ini speed, kita klik. Nah, finalnya ada di match. Kita klik, kita taruh di sini. Kita lihat. Untuk call-sound 1 pause dan call-sound 2 pause ada di sound. Ini untuk memanggil. Kita klik, kita drag, kita masukkan ke sini. Setelah kita membuat button pause, kita akan ke button next. Untuk button next, ini adalah untuk membuka screen atau menu selanjutnya. Nah, menu selanjutnya adalah ke menu layout 1. Dan tadi ke menu layout. Nah, ada di tombol button next. Ketika diklik, maka dia akan membuka screen name ke layout 1. Ada di when button next klik to, kemudian kita cari ke control, kita klik open another screen name, kita drag, kita masukkan ke sini, kemudian kita mencari teksnya ini, kemudian kita tulis layer 1, kita drag, kita taruh di sini. Ini untuk button next. Selanjutnya kita akan ke prosedur. Caranya to do prosedur, kita klik, kemudian kita drag, kita masukkan. Setelah itu kita akan mengganti rename prosedurnya menjadi while right. Setelah itu, jika variabel animation frame kurang dari 3, kemudian dia akan men-set global variable frame dan dia akan mendapatkan global variable frame 1. Setelah itu dia akan men-set gambarnya tadi Mario. Setelah itu dia akan mendapatkan variabel global animation frame-nya. Setelah itu dia akan men-set Mario image spread X, kemudian Mario image spread 1 X 15. Dan dia akan men-set variabel global animation frame-nya 0. To wall right to ada di prosedur, kita klik, kemudian kita taruh di sini, kemudian kita rename prosedurnya menjadi wall right. Setelah itu kita drag, kita masukkan di sini. Setelah itu kita cari tombol control, kita klik event untuk menambahkan satu lagi di sini. Kita klik ini, kemudian kita elase. Nah, dia akan juga
Setelah itu kita ke matematik. Nah, kita pilih kurang dari ini. Kita klik, kita masukkan ke sini. Nah, get global animation frame ada di variabel. Nah, ada di sini. Kita klik. Nah, ini seperti ini. Kurang dari 3, dia menggunakan matematika. Next, kita klik 3. Ini kita ganti. Seperti ini caranya. Kita hapus. Untuk set Mario Image Texture, kita akan ke ini, tombol mau image Mario Sprite. Kita cari. Nah, Sprite. Nah, kita klik, kemudian kita taruh di sini. Setelah itu kita akan join. Join itu ada di text, kemudian join. Sama untuk menambahkan 3 ininya, kita klik tanda biru ini, kemudian kita string, jumlahnya maka dia akan tambah. Nah, ini untuk jalan ke tombol ke kanan, dan ini adalah untuk tombol yang ke kiri. To like if get global animation frame. Untuk berjalan ke kiri, jika dia mendapatkan variabel global animation-nya kurang dari 6, kemudian dia akan mengset variabel global animation frame-nya, dan dia akan mendapatkan variabel global animation frame-nya 1. Dia akan mengset lagi Mario Image Sprite 1, dan dia akan mendapatkan variabel global animation frame. Setelah itu dia akan mengset Mario Sprite-nya X, dan kemudian Mario Image Sprite-nya min 15. Ini adalah kebalikan dari while right. Dan dia akan men-set global animation frame-nya menjadi 3, ini 0. Ini adalah untuk while right. Sekarang untuk yang koin. Untuk koin, setelah itu kita ke to paling koin. Caranya ada prosedur, kita klik to prosedur do, dan klik, kita drag, kita masukkan ke sini. Setelah itu prosedur kita ganti paling koin. Setelah itu kita akan mengset coin sprite. Image-nya kita cari yang Y. Ya, kemudian kita launch ada di logic to paling coin do set coin image sprite Y to coin image sprite Y plus get global sprite. Ketika paling coin lakukan, maka dia akan men-set coin image sprite Y-nya dan coin image sprite Y-nya, dan dia akan mendapatkan variabel global sprite-nya. Kemudian dia akan men-set global variabel sprite-nya dengan random integer dari 15 sampai 40. Nah, dan ini adalah untuk when coin clock 3 timer. Jika tombol coin clock 3 timer, maka dia akan memanggil paling coin.
Kemudian kita akan menuju ke coin image spread at garage, ada di coin spread. Nah, ini kemudian kita klik, kita taruh di sini, drag, kita masukkan ke sini. Setelah itu kita ketika coin image spread at garage add memanggil sound, maka dia memanggil sound kedua, maka dia akan bermain. Setelah itu dia akan men-set coin image spread Y dengan poin 0 dan coin image spread-nya adalah lebarnya. Kemudian dia akan men-set coin image spread X-nya ke random integer dari 0 sampai gambar Mario image spread-nya itu lebar. Terus canvas 1 wedge, Mario image spread wedge untuk lebarnya. Nah, kemudian kita akan ke when coin image spread collided wedge other. Ketika coin image spread collided wedge, maka dia akan memanggil sound 1 berbunyi dan dia akan men-set coin image spread Y dan mendapatkan poin 0 dan coin image spread-nya itu adalah lebarnya. Kemudian akan men-set yang X randomnya dari 0 plus gambarnya, lebarnya, kanvas, nama Mario-nya. Setelah itu dia akan mengeset variabel global speed-nya dengan random 15 sampai 40 dan dia akan mengeset variabel global point-nya dan mendapatkan global point-nya 1 dan kemudian akan men-set label null text dan dia akan mendapatkan variabel global points. Nah, ini merupakan script untuk menu layout. Sekarang kita akan ke menu layout 1. Kita kembali ke desain. Nah, ini adalah untuk yang game kedua adalah mosquito, adalah nyamuk. Ketika ini diklik di dalam kanvasnya ini, ketika kena nyamuk maka dia akan tepat sasaran dan mendapatkan poin. Dan jika di luarnya ini, maka dia akan meleset dan poinnya juga akan bertambah. Dan tombol refresh ini adalah untuk menghentikan bunyi maupun tepat sasarannya. Back adalah untuk kembali ke menu. Kemudian cara membuatnya, kita buat cari kanvas, biasanya ada di drawing and animation, kita klik, dan kita taruh di sini ke dalam layer. Setelah itu kita cari gambar image spread-nya, kita klik, kita drag, kita masukkan kanvas. Setelah itu image spread-nya kita rename, kita ganti nyamuk, kemudian kita oke. Kemudian kita masukkan gambar nyamuk PNG. Karena tadi udah diupload, jadi kita tinggal saja. Kalau belum, kita harus upload dulu. Nah, setelah itu kita akan membuat button refresh. Button refresh biasanya ada di user interface. Kita klik button, kita masukkan dalam sini. Setelah itu kita rename namanya menjadi button refresh, kemudian oke. Setelah itu teksnya kita ganti refresh, dan teks colornya saya akan memberi warna merah toret. Setelah itu kita akan membuat
layout horizontal arrangement 1 untuk membuat label tepat sasaran sama label skornya. Layout ada di biasanya horizontal arrangement ada di layout, kita klik, kemudian kita drag, kita masukkan ke sini, kemudian kita cari user interface, kita klik label, kita masukkan ke dalam horizontal arrangement 1. Ini untuk yang label tepat sasaran. Untuk yang kedua, kita klik lagi, kita masukkan ke dalam horizontal arrangement 1 untuk membuat label skor. Kemudian label 1 dan 2 nya ini kita rename, kemudian diganti label tepat sasaran, kemudian OK. Nah, untuk itu label yang kedua kita rename menjadi label skor, kemudian OK. Untuk yang kedua kita membuat layout lagi untuk horizontal arrangement 2. Kita klik, kemudian kita masuk ke sini, kita drag ke dalam layar. Setelah itu kita akan membuat label 1 dan 2 nya juga sama, ada di user interface, kemudian kita klik, kita masukkan ke sini, kemudian kita klik lagi, kita masukkan ke sini, kemudian label 1 kita rename menjadi labelnya meleset, kemudian label yang keduanya kita rename menjadi label nilai, kemudian OK. Setelah itu kita akan membuat button back itu untuk kembali ke menu. Kita klik, kemudian kita drag, kita masukkan ke dalam layar sini. Nah, di sini saya menggunakan font tipenya sans serif. Shape-nya kita menggunakan rounded seperti ini, dan teksnya kita ganti text. Nah, setelah kita membuat label, button, horizontal, sebenarnya kita memasukkan jam dulu, ada di media, jam ada di sensor. Nah, kita klik, kita drag, kita masukkan ke dalam sini. Untuk sound ada di media, kemudian untuk memberikan suara nyamuk, kita klik, kita masukkan ke dalam sini. Setelah semua button sudah dimasukkan, kemudian sekarang kita akan menyetrik. Kita akan membuat, pertama kita akan ketika when layer 1 initialize do, ketika tombol layer ini satu diklik, kemudian dia akan memanggil ini prosedur dari nyamuk. Setelah itu dia akan ketika clock 1 timer sudah diklik, maka dia juga akan memanggil prosedur ke nyamuk juga. Setelah itu ketika tombol button refresh diklik, maka label skor teksnya 0 dan set label nilai teksnya juga 0. Nyamuk ada di prosedur. Di sini kita klik, kemudian kita ganti nyamuk. Nyamuk melakukan, kemudian dia akan memanggil dan bergerak. X untuk random integernya dari 1 itu ke kanvas lebar dan nyamuk lebar. Kemudian Y-nya random integer kan juga 1, kanvas tinggi, oke, dan nyamuk tinggi. Ketika kanvas 1 touch hot, XY touch hot spread ada di
kanvas, kita klik touchpad. Nah ini kita drag, kita masukkan ke sini XY. Ketika kanvas 1 touchpad, maka sudah mendapatkan any spread. Kemudian dia akan men-set label teksnya menjadi label square text plus 1. Maka set label nilai teks to label nilai teks plus 1. Setelah itu kita ke nyamuk touchpad, ada di nyamuk. Kita klik, kemudian kita cari nyamuk touchpad XY, diklik dan kita drag, maka dia akan memanggil sel 1 fly dan memanggil sel vibrator menjadi 100 sampai 100. Ada di sel 1, kita klik, kemudian kita taruh di sini, kemudian nickel sel vibrat shade ada di sini, kita klik, kita taruh di sini, dan kita akan lihat matematikanya. Kita klik, kita cari, kemudian kita drag, kita taruh di sini, kita ganti 100. Nah, ini merupakan rumus dari game Squid atau nyamuk. Setelah semuanya sudah dibuat, maka kita akan kembali ke designer. Setelah itu kita kembali ke menu. Nah, kemudian kita akan ngebuild-nya dalam bentuk set APK to my computer. Ini masih render, kita tunggu sampai selesai, habis itu nanti kita jalankan di BlueStack. Dan ini sudah menyimpan. Sekarang kita cari, ada di download. Kita cari tugas luas. Nah, ini adalah untuk menginstal APK-nya. Menggunakan BlueStack, ini masih menginstal. Kita tunggu. Nah, sudah selesai. Kemudian kita klik BlueStack-nya. Kita klik. Nanti akan membuka. Nah, ini adalah tampilan screenshot-nya. Ini adalah menunya. Ini adalah menu about, tablet tentang. Kemudian ini adalah untuk
layar pembelajaran. Nah, ketika poin ini terkena atau menyentuh kepala, maka poinnya akan tambah. Dan ketika dia tidak menyentuh kepala, maka poinnya tidak akan bertambah seperti ini. Nah, karena ini terlalu besar, maka ini kemudian kita lakukan. Nah, ketika dia akan mengenai kepala, maka dia akan skornya bertambah. Dan ketika dia tidak akan mengenai kepala, maka skornya tidak akan bertambah. Dan ini adalah untuk tombol pause. Nah, ini untuk menampilkan. Kemudian kita pause, kita next ke next. Nah, kita akan ke menu next. Nah, ini kita klik. Nah, ini secara kita cara, jika tidak, maka dia akan meleset. Kemudian kita klik. Kemudian kita klik. Oke, demikian tutorial dari game Mario Sprite and Mosquito. Maaf apabila ada yang kurang jelas ataupun masih ada kata-kata yang salah karena saya di sini masih belajar. Terima kasih.